Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat versi lengkapnya dari pembahasan UKK TKJ paket 4 tahun 2020-2021. Jadi di video ini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa SMKN di Nganjuk, di salah satu sekolah di Nganjuk. Dan di sini juga ada, selain pembahasan, akan ada uji coba. Jadi setelah kita setting, kita langsung melakukan uji coba, koneksinya bagaimana, blokernya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja. Ini akan saya mulai sama dengan yang kemarin, yaitu mulai dari pengaturan. Jadi kalau ini soalnya sama dengan pembahasan kemarin, saya akan setting dulu nomor 4 dan 5. Setelah itu baru 1, 2, 3. Perbedaan dari setting kemarin, yang saat ini saya sudah sesuaikan dengan pengujian UKK di salah satu sekolah. Jadi video ini bisa dicontoh hampir 100%. Ya mungkin yang membedakan nanti mungkin seperti SSID, nama peserta seperti ini, dan web proxy, nama peserta @sekolah.sj.id dan sebagainya. Sedikit perbedaan. Jadi mari kita mulai. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita setting IP address dan gateway. Masuk ke Mikrotik. Oke, sudah masuk. Loginnya pasti admin. Connect. IP address di sini saya menggunakan IP manual sama seperti kemarin. IP-nya sudah saya sesuaikan, yaitu 192.168.25.99/24 di port 1, karena port 1 saya yang terkoneksi dengan LAN yang ada di sini. Jadi bukan di WLAN 1, bukan di yang lain-lain, yaitu di port 1, karena port 1 yang terkoneksi. Klik OK. Ini soal nomor 4. Lalu nomor 5 yaitu gateway. Sesuaikan dengan ISP kita. Oke, masuk ke IP, kurang besar mungkin. Coba karena IP roots. Kita masukkan gateway-nya yaitu 192.8.25.1. Kita cek sudah terkoneksi dengan gateway atau belum. Kita lakukan ping 192.168.25.1. Oke, sudah ya. Jadi ini untuk membuktikan kita sudah terkoneksi dengan jaringan yang disediakan. Ceknya ke pingnya ke gateway. Oke. Lalu selanjutnya setting DNS, NTP dan web proxy. Oke, kita urutkan ya, DNS, NTP dan web proxy. Setting DNS. Kita bikin, saya suka menggunakan DNS-nya Google. Dan Open DNS. Ya, setting DNS, lalu yang kedua setting NTP client ini, SNTP client. Kalau di video kemarin saya menggunakan server DNS name, itu ada dua kelemahan. Yang pertama, dia harus online terlebih dahulu. Yang kedua, koneksinya agak lama karena dia masih ngecek server yang aktif dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya menggunakan IP lokal yang ada di sini karena di sekolah ini sudah punya SNTP server. IP-nya 192.168.17.254. Nah, langsung terkoneksi. Jadi ini langsung terkoneksi, kita bisa melihat date dan time-nya. Februari jam 8. Oh, salah. Ini seharusnya jam 15.03. Kita setting dulu clock-nya. Ya, ini dirubah menjadi Asia Jakarta. Nah, 15.03 ya. Jadi saya di sini NTP servernya menggunakan lokal yang berbasis di sini. Kita klik OK. Lalu yang ketiga adalah setting dari web proxy, yaitu IP web proxy. Kita klik enable. Lalu di sininya kita tulis nama underscore peserta @sekolah.sjh.id. Ya, sudah seperti ini pengaturannya. Apply, klik OK. Oke. Ini soal nomor 4, 5, 1, 2, 3 selesai.
Tapi masih ada 2 tambahan rule lagi, yaitu masquerade dan nanti redirect untuk membelokkan masuk ke web proxy. Yang pertama, chainnya srcnat. Ingat, chainnya srcnat, out interface-nya adalah ETH1, yaitu ETH yang terkoneksi dengan internet. Action-nya masquerade. Ini rule pertama. Ya, ini rule pertama. Rule kedua yang perlu ditambahkan adalah chain-nya dstnat. Perhatikan, chain-nya dstnat, protokolnya TCP, destination port-nya 80. In interface-nya, saya ulangi, in interface, yang tadi out interface, yang sekarang adalah in interface, yaitu WLAN, karena nanti pengujian lewat WLAN. Oke. Action-nya adalah dstnat. Bukan, maaf. Action-nya adalah redirect. Saya ulangi, action-nya adalah redirect. Kalau dstnat itu dia diarahkan ke server lain. Kalau ini kita arahkan kembali ke MikroTik. Portnya adalah 8080 sesuai dengan web proxy yang ada di sini. Ini, port 8080. Kita klik apply dan klik OK. Ini pengaturannya sudah selesai. Ya. Kita cek apakah si MikroTik sudah terkoneksi ke internet. Ping 8.8.8.8. Oke, sudah terkoneksi ke internet. Kita coba ping ke google.com. Oke, sudah tersambung. Artinya DNS-nya sudah benar, koneksinya internet sudah benar. Si MikroTiknya ya, ini koneksi dari MikroTiknya, bukan dari laptop. Kalau dari laptopnya belum kita uji coba. Nanti, oke. Sekarang masuk ke rule nomor 678.9.10. IP address 192.168.100.1. Oke, kita masukkan. IP address 192.168.100.1 slash berapa ini tadi? Slash 25. Masuk di ETH2 karena koneksi di laptop saya di ETH2. Apply, klik OK. Sudah, nomor 6. Nomor 6 sudah. Sekarang nomor 7, DHCP pool sebanyak 99 klien. IP DHCP server. Untuk DHCP, settingnya ada di sini ya, di DHCP setup. Bukan tanda plus ini, bukan. Tapi di DHCP setup. Kita klik DHCP setup, kita klik ETH2. Next. Nah, ini yang perlu dirubah. Yang perlu dirubah hanya yang terakhir saja. Jadi dia membagikan DHCP sejumlah 99 klien. Kita rubah menjadi angka 100. Kenapa 100? Karena di sini dimulai dari angka 2. 2 sampai 100. Hanya belakangnya saja yang dirubah. Next. Oke. Sudah selesai. 67 selesai. 8. Buat firewall agar IP sekian tidak dapat ping ke router. Ping ke router berarti close dulu. Kita close biar bersih. Masuk ke firewall. Masuk ke filter dulu. Kalau ping ke router berarti chain-nya di sini input karena dia berusaha connect dengan router. Input. Protokolnya adalah ICMP. Ingat, ICMP itu protokol ping dan traceroute. Source address-nya 192.168.100. Apa ya tadi? 100.2 sampai 100.50. 100.2 sampai 192.168.100.50. Input IP-nya sekian, protokolnya ICMP, action-nya adalah drop. Oke. Ya, perhatikan. Seperti ini. Nah, selanjutnya buat firewall agar IP 192.168.100.51 tidak bisa sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Sayangnya wireless saya belum kita setting, jadi nanti kita coba ya. Rule-nya seperti ini. Karena dia dari laptop ke wireless, maka chain-nya forward, bukan input, karena hanya melewati. Source address-nya kita sesuaikan 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Destination address-nya sesuai dengan
IP si wireless 192.168.200.1. Oke, 192.168.200. Bukan 1 kalau di sini ngetiknya, di sini titik 0/24. Jadi mulai dari angka 1 sampai 254 keblokir semua nanti. Protokolnya sama, yaitu ICMP. Actionnya drop. Sama persis dengan yang video kemarin. Nah, ini sudah nomor 9. Sekarang nomor 10. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke. Sistem login info dirubah menjadi disk. Oke, berubah disk ya. Sekarang bagaimana uji cobanya? Yang pertama, rule pertama yang versi input. Maka kita bisa melakukan pengaturan IP address di laptop kita masing-masing. Jadi ini pengaturannya harus manual ya. Meskipun di sana kita sediakan DHCP server, tapi untuk melakukan pengujian ini kita harus manual agar kita bisa ngatur IP address kita. 98.100. Kita coba dulu pakai IP 99. Oke. Sudah. Kita coba pakai IP 99. Ping 192.168.100.1. Harusnya bisa. Oke, bisa ya. Diperhatikan reply. Jadi ini saya ping ke router bisa. Kenapa bisa? Karena yang diblokir adalah mulai dari angka 2 sampai 50. Kalau 99 seharusnya tidak diblokir. Sekarang kita coba rubah IP-nya menjadi di bawah 50. Misalkan 46. Klik OK. Kita coba. Nah, terbukti blokir. Dan di sini keblokir, di sini byte-nya naik harusnya. Nah, ini naik. Itu terbukti rule kita berjalan, ya. Sekarang uji coba yang kedua. Ping ke klien wireless. Nah, ini agak repot ini. Wireless-nya belum disetting, tapi kita mau uji coba sini. Oke, kita lewati dulu ya. Kita setting wireless-nya dulu. Oh, ini. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dan tersimpan di disk. Oke, di sini kita exit dulu. Nah, kita buktikan. Kita login. Lock. Nah, ini. Setelah saya close, saya login lagi. Di sini tersimpan di disk, ya, di disk penyimpanannya, yaitu sistem info account. User admin login. Nah, ini login from ini. Ini adalah MAC address laptop saya. Ini pembuktiannya. Jadi dia login tersimpan di disk, ya, di log ini, di folder, di tab menu log. Oke, ini nomor 10 sudah di-checking, tinggal nomor 9. Kita setting dulu si jaringan wireless-nya, yaitu IP address-nya adalah 192.168.200.1/24 si VLAN. Oke, sudah selesai VLAN. Lalu selanjutnya SSID nama peserta @proxy_ukk. Masuk ke tab wireless, klik 2 kali. Ini dirubah jadi AP bridge. Ini dirubah menjadi nama peserta @proxy_ukk, ya. Ini nama peserta nanti disesuaikan dengan masing-masing. Kita apply, kita oke. Ini tapi masih warna abu-abu. Kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini baru aktif. Sekarang rule selanjutnya adalah DHCP pool sebanyak 99 klien. Kita coba IP hotspot. Ini IP DHCP server. Masuk ke VLAN 1. Ya, kita ulangi. Kita ulangi dulu. Daripada nanti bingung. Jadi masuk ke IP. Ini soal nomor 13. Jadi IP DHCP pool.
DHCP server, klik DHCP setup, VLAN, next. Nah, ini diganti lagi menjadi 100. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita pembuktian yang soal nomor 9. Saya konekkan dulu HP saya dengan Mikrotik. Oke, di HP saya sini IP-nya adalah 192.168.200.1. Kita coba ping dulu. Jadi IP saya masih IP 46. Ini keblokir kalau ping ke router, tapi kalau ping ke wireless seharusnya tidak keblokir. Ping 192.168.200.100. Nah, ini tidak blokir. Ini IP dari handphone saya. Dia reply, ya. Lalu kita rubah IP-nya menjadi di atas 50, di bawah 100. Kita rubah jadi misalkan di sini 76. Maka seharusnya dia akan melakukan pemblokiran. Ya. Nah, ini terbukti diblokir karena IP-nya ada di rentang 50 sampai 100. Kita lihat di winbox-nya di IP firewall. Nah, ini yang rule ini. Nah, di sini byte-nya naik. Berarti rule-nya jalan. Ya. Jadi kita sudah membuktikan sampai rule nomor 10, 9, 10 sudah. Sekarang rule nomor 14. Aturan nomor 14 ini. Pengerjaan nomor 14 yaitu membuat 20 account hotspot secara random di radius. Sama dengan video sebelumnya. Mungkin video ini agak cepat ya. Jadi video sebelumnya sebenarnya sudah benar. Hanya saja di sini menyesuaikan dengan yang dibutuhkan salah satu sekolah di Kabupaten Nganjuk. Jadi ini menggunakan 20 account hotspot secara random di radius. Artinya kita butuh menggunakan user manager. Kita install dulu ya user managernya. User manager ini kalau saya di sini ada filenya. Kalau tidak punya silahkan download di mikrotik.com di software. Nanti di bagian bawah ada ekstra paket. Silahkan kalian download di situ menyesuaikan dengan versi dari Mikrotik masing-masing. Nah, di sini. Ini saya sudah punya Alpaket MIPS BE versi 6.48. Jadi 6.48. Kita masukkan dulu ya, kita setting. Kita install lebih tepatnya. Ini saya masukkan ke sini. Nah, ini sudah masuk. Ini belum keinstall ya. Kita lihat di sistem package. Ini belum ada. Oke. Ini belum ada, baru mau saya install. Kita masukkan ke sini lalu kita klik reboot. Kita tunggu dulu. Kurang lebih reboot seperti ini kadang ada yang sampai 1 menit, ada yang cuma 30 detik, tidak pasti. Karena performa dari Mikrotik masing-masing berbeda. Ini cukup lama. Sudah 18 detik lewat. Agak lama, biasanya kalau untuk install agak lama. Ini kayaknya sudah ini. Kita reconnect 40 detik ternyata kebutuhannya, hampir 1 menit. Kita reconnect. Nah, di sini file manajernya hilang. Harusnya dia sudah masuk di sistem package. Nah, sudah masuk. User manager versinya sama 6.48 yaitu sama dengan Mikrotiknya. Oke. Kita atur dulu radiusnya. Klik radius. Klik tambah. Klik hotspot karena nanti kita menggunakan loginnya menggunakan hotspot. Nah, addressnya adalah alamat IP ETH1. Nih. Si ETH1 ya. ETH1. Nih. Jadi 192.168.25.99. Secretnya ini untuk connect si radius ini harus connect dengan userman ya.
secretnya nanti harus sama persis dengan yang ada di username. Oke, saya hilangkan tanda ini ya, jadi hit passwordnya. Kalau ini posisinya centang, dia akan tertutup. Nggak kelihatan ya. Saya buka aja, jadi biar paham nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini password secret saya. Oke, addressnya ini, secretnya ini. Klik OK. Lalu kita bikin hotspot. Ya, hotspot juga sama, bikinnya di sini, di hotspot setup, bukan tanda plus. Klik hotspot setup, VLAN 1, next, 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 selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, perhatikan di sini, profile. Di sini tertulis hsproof 1. Ya. Maka di server profile, kita edit yang hsproof 1. Bukan yang default, tapi yang hsproof 1. Sesuai dengan ini. Kita klik 2 kali. Kita klik radius. Kita klik use radius. Oke. Kita apply. Lalu, oke. Lalu selanjutnya adalah setting di sini. Setting si username-nya. Jadi yang di Winbox-nya kita setting radius dan hotspot. Di sini kita setting username-nya. Alamat ini itu bebas sebenarnya selama itu adalah IP address di Mikrotik. Jadi sini. Mulai dari 25.99, 100.1, 200.1. Ini bisa diakses semua. Nanti munculnya sama semua. Kita coba saja menggunakan yang 25.99 ya. /username. Loginnya sama persis dengan login di Winbox. Di Winbox tadi tidak ada passwordnya, hanya admin. Login. Nah, ini kosong semua Mas Yan. Routernya kosong, profilnya kosong, usernya kosong. Kita masukkan dulu routernya agar si username ini connect ke Winbox ya, ke Mikrotik yang ada di sana. Klik new, add new, name-nya terserah. Kalau saya Mikrotik RB951. IP address-nya ya, khusus IP address ini sama dengan ini, yaitu IP address ETH1 192.168.25.99. Ini wajib IP address dari ETH1 ya. Secretnya sama dengan secret di radius tadi. Sama dengan ini. Yaitu 192. Jadi si address dan si secretnya itu harus sama persis antara radius dengan username. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Time zone-nya kita menggunakan plus 7. Oke, kita tambahkan. Nah, ini sudah terkoneksi. Ini buktinya kalau sudah terkoneksi. Sekarang masuk ke profile. Kita tambahkan name-nya profil UKK. Terserah sih, mau di siapa terserah. Kita klik. Nah, share usernya kita rubah menjadi angka 1 agar si usernya nanti hanya bisa digunakan oleh satu orang. Klik save profile. Oke. Sekarang nambahkan user. Jadi router, profile dan user. Add page. Add page di sini soalnya adalah membuat 20 account hotspot. Jadi page-nya di sini isinya adalah 20. Username-nya kita bikin aja 3 biar mudah nanti untuk uji cobanya. Nah, ini sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Jadi seperti ini nanti hasilnya, username-nya ini, password-nya ini. Oke. Itu sudah selesai. Uji cobanya menggunakan handphone masing-masing. Oke. Nanti saya akan melakukan perekaman terpisah nanti, tapi jadikan satu kok videonya, tenang saja. Jadi di HP nanti kita melakukan perekaman terpisah untuk melakukan ini pembuktian nomor 14 ya. Nah, sekarang rule nomor 15. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16. Jadi kita melakukan pemblokiran internet di atas jam 16 dan sebelum jam 7 pagi ya.
Ini pengaturannya ada di sini. Kita close dulu. Di IP, jadi ini pengaturan nomor 15. Di IP firewall. Nah, di sini kita tambahkan. Chain-nya adalah forward, ya. Chain-nya adalah forward. Protokolnya TCP. Oke. Protokolnya TCP. In interface-nya adalah VLAN. Saya ulangi. Chain-nya forward, protokolnya TCP. In interface-nya adalah VLAN. Kita lengkapi sekalian. Destination port-nya adalah 80,443. Ya. 443 ini adalah HTTPS, kalau 80 adalah HTTP. In interface-nya adalah VLAN 1. Ekstra kita masukkan di time. Karena yang diizinkan adalah jam 7 sampai 16, maka yang diblokir adalah jam 16 sampai jam 7. Oke, action-nya adalah drop. Apply. Nah, di sini muncul yang namanya inactive time. Karena sekarang masih pukul 15.25, jadi sekitar setengah jam lagi dia baru aktif, rule-nya aktif. Nah, kalau ini misalkan saya rubah menjadi 07 sampai 16, maka rule ini aktif. Karena di jam saat ini di antara jam 7 sampai 16. Ini tidak bisa internetan si wifi-nya. Tapi kalau ininya rule-nya 16 sampai 07, maka si wifi-nya nanti bisa internetan. Karena saat ini belum aktif, jadi rule-nya belum aktif karena waktunya belum jam 16.00. Oke, paham ya? Nah, yang terakhir pengaturan blokir firewall, yaitu blocking site dan blocking file. Jadi nanti untuk pembuktian nomor 14 sekaligus 16 sekaligus 17 kita akan melakukan lewat HP. Nanti videonya saya jadikan satu juga. Nanti jadi satu ya, pembuktian 14, 16 dan 17. Oke. Sekarang rule nomor 16 yaitu pemblokiran website linux.org. Kita masuk ke IP web proxy. Jadi request-nya adalah semua pemblokiran harus melalui web proxy. Oke, kita masuk IP web proxy, masuk ke akses. Kita tambahkan, jadi nomor 16. Nomor 16 itu linux.org. Jadi destination host-nya adalah linux.org. Ini yang diblokir. Action-nya adalah deny. Klik apply, klik OK. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi untuk rule nomor 17, blokir MP3 dan MKV. Path-nya, jadi kalau tadi Linux di destination host, kalau MP3 dan MKV nanti di sini di path. Kita masukkan seperti ini ya, bintang titik MP3 bintang. Artinya kata-kata apapun yang ada di depan .mp3 dan di belakang .mp3 akan diabaikan. Yang penting dia ada .mp3, maka dia akan dilakukan blocking. Ya, paham ya? Kita ulangi lagi untuk rule.mkv. Bintang titik mkv bintang. Actionnya deny. Apply. Oke, jadi rule-nya sudah selesai, yaitu pemblokiran linux.org dan bintang mp3 dan mkv. Oke, mari kita lihat di sini ada deny, kita coba pakai HP ya. Saya akan melakukan perekaman di HP. Ini HP saya. Kita melakukan perekaman. Kita konekkan dulu dengan
jaringan WiFi yang saya bikin tadi. Itu nama peserta. Nah, ini akan muncul pemberitahuan seperti ini untuk melakukan login. Kita login sama dengan yang ada di depan. Hurufnya kecil semua ya, tidak bisa kalau diisi gini. Karena Y-nya yang di depan adalah kecil. Jadi isinya adalah Y, D, dan R. Kita geser ke sini. Y, D, R, lalu bawahnya adalah I, Y, dan U. Connect. Nah, ini pembuktian kalau dia sudah login. Ya. Nah, oke. Lalu pembuktian untuk melakukan blokir linux.org. linux.org. Nah, ini terbukti. Ini diblokir linux.org, akses denied. Nah, ini hitsnya 2. Artinya dia sudah berhasil melakukan pemblokiran, yaitu untuk dua arah, kirim dan penerimaan linux.org. Nanti nama kalian akan muncul di sini. Your chess administrator ini nama kalian akan muncul sesuai dengan nama masing-masing. Oke. Yang kedua, memblokir yang namanya MP3. Ini saya diberikan salah satu website. Login terlebih dahulu. Wah, ada promosi. Jual ikan arwana. Siapa yang mau? Saya sudah di salah satu website di sini, ya. Ini kita masuk ke saya diberikan salah satu website ini. Nanti kalian masuk ke sini, ke MTCNA Bahasa Indonesia, ya, ke ujian MTCNA. Nanti ini kita lakukan download. Nah, ini ada dua file, si MP3 dan MKV. Kita download yang MKV. Nah, ini juga dilakukan pemblokiran. Di sini MKV-nya naik, ya. Kita klik, kita download yang MP3. Nah, ini juga sudah dilakukan pemblokiran. Jadi sudah sesuai, ya. Sudah sesuai dengan rule yang ada di soal. Jadi pemblokiran mulai dari login, ya, sudah terbukti loginnya bisa. Pemblokir linux.org juga sudah, MP3 dan MKV sudah. Itu pembuktian atau uji coba sekaligus ini pengujian, ya. Pengujiannya juga sudah selesai, sudah saya buktikan juga. Maka video kali ini sudah selesai. Apa ini? Oh, laptop saya tidak kuat. Oke, jadi semuanya sudah selesai, pengujiannya juga sudah selesai, semua perat pengaturannya sudah selesai. Agak cepat hari ini, karena memang menurut saya di yang kemarin itu sudah cukup lengkap, hanya saja yang ini menyesuaikan sekaligus pengujiannya per bagian. Oke, saya tutup untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.